Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamunten Gus. Perkenalkan, nama saya Cipto dari Duku Waru, desa ini, dari Kabupaten Tegal. Mohon maaf Gus, saya mewakili Jamiah Jaya Abadi Nur Iman. Nyuwun izin pada tanggal Gus. Pertanyaan pertama mewakili Jamiah. Wajibkah umat Islam harus bertauhid? Kaping kalih nyuwun pitutur fatwanipun panjenengan Gus tentang bagaimana barangkali ada trik yang jitu Gus supaya sedikit kita bisa cepat nyampe ke usulan. Kalau boleh pertanyaan ketiga tentang isyarah Gus. Isyarah. Iya. Isyarah yang datangnya dari mimpi dan isyarah yang datangnya dari kejadian keseharian Gus. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi nggih, niki sudah mencapai jam 12, besok kami juga kerja ya. Masih makanya yang depan ini ya. Lali dari Jamiah, wajibkah umat Islam untuk bertauhid? Nggih. Pun sampai padosi surat apa ayatnya gini, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Surat apa? Pasti ini Al-Quran. Di Google mentingali. Dialah Allah yang mengutus utusannya ai Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq ai dinu tauhid dan membawa agama yang mengesahkan pada Tuhan. Tauhid itu artinya adalah ilmu untuk mengesahkan pada Allah. Ini kita awalnya itu Allah kita banyak, tadi air, gitu, apapun kita imani, Allah kita banyak, kita esahkan, kita tunggalkan. Maksud dan tujuannya apa? Liyudhirohu ala dini kullih, untuk membebaskan hati jenengan dari belenggunya nafsu. Karena belenggunya nafsu itulah akan menjadikan jenengan iki Allah tidak esah. Untuk mensucikan agama jenengan kali kula sing asale dereng suci. Untuk menyempurnakan keislaman kita yang awalnya kita itu Islam kita belum sempurna. Belum sempurna. Islam kita masih Islam keturunan, Pak. Biar gak hanya keturunan, mohon maaf loh ya, biar sempurna kafah, maka wajib bertauhid. Hal ini beliau lakukan walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dibenci oleh umat. Saya Pak, mohon maaf jujur, 24 tahun ini, cacian, makian, kiri kanan, bahkan saya dipanggil asu, dipanggil babi, dipisui COK. Ajaran ini roti terasa tai sudah biasa. Tapi itu tidak menjadikan saya berhenti. Karena beliau-beliau yang mencaci dan memaki ini belum paham. Kalau sudah paham, aku yakin dia akan merasa selama ini dolim pada Allah. Akhirnya Allah terasa dekat. Ini prosesnya. Makanya ketika Rasulullah masuk di dalam kaum Taif, ajaran beliau bukannya diterima, bahkan dihujat, bahkan Rasulullah diantemi sampai teletongi onta, bahkan dengan batu. Sampai malaikat Jibril ini gak tego Pak terhadap Rasulullah. Muhammad, kaum Taif yang bangkang itu saya blei dengan gunung Uhud bagaimana? Rasulullah jawab,
Jarno, karena beliau belum mengerti. Siapa tahu dia nanti tidak menjadi pengikutku tapi anak putune. Lah, ya apa sih Pak? Dan ini sudah terjadi pada diri saya ketika tahun 2007. Golongan-golongan yang tadinya itu dikatakan sebagai ahli kitab, itu berupaya saya untuk tidak menyampaikan hal ini dengan bentuk kami itu diusir dari kampung saya. Tapi saya tidak mau keluar. Karena saya mengatakan beliau-beliau itu belum paham dan butuh proses, Pak. Setelah proses selama kurang lebih hampir 4 tahun, beliau sadar, Pak. Akhirnya sampai sekarang saya dijadikan sebagai kepala desa. Ayo. Kesimpulannya, orang yang membenci atas ajaran yang kau sampaikan di jalur dinul haq, jangan kau benci. Dia punya 2 hal. 1, karena alasan dia nggak paham. 2, dia masih perlu waktu proses. Sampean semerap kita punya anak kecil yang belum balik, entah umur 3 tahun, dia suka-suka main di pinggir kolam kecek ambil air ya dah. Di pinggir kolam. Padahal itu bahaya, dia enggak paham. Kita sebagai orang tua yang mengerti, bagaimana Pak? Diangkatlah anak itu supaya tidak tenggelam lagi gitu. Menangis toh? Menangis. Biarin dia menangis karena dia itu memang belum paham kalau itu bahaya. Kadang-kadang dia suka api, lilin, mercon gitu toh. Dia enggak sadar kalau itu bahaya. Kita orang tua yang sudah sadar, kita selamatkan walaupun dia menangis. Nanti prosesnya kalau dia sadar, oh iya, ternyata Bapak menolong saya. Lah gitu toh akhirnya. Itulah logikanya seperti itu. Jadi wajib bagi umat Islam untuk menyempurnakan Islamnya. Otomatis bertauhid. Al-Baqarah 208. Udhulu fisilmi kafah. Jikalau sudah sempurna, mengapa berikut ayatnya Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, supaya jenengan itu tidak mudah kena gebyare dunya. Jika mudah bisa kebisikan hawa nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin rinnas. Biar gak mudah seperti itu. 1. Nomor 2, lali. Yang kedua tadi apa Pak? Ini kini mboten kula tulis, biasanya kula tulis tentang ini Gus, zikir supaya cepat sampai ke usulan. Oh iya. Sampeyan buka surat Al-Insan ayat 25-26. Ini terjadi pada beliau baginda Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi itu mencapai derajat maksum di sini. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore bahkan malam yang panjang sibukkan hatimu berzikir. Titik. Berarti setiap napas. Waduh angel Gus. Empun ngomong angel dhisik. Memang semuanya itu berawal dari susah. Susah. Tapi kalau itu nanti sudah terbiasa, dengan sendirinya tidak akan bisa putus. Boleh jasad sampean berbicara tentang urusan dunia, tapi hatimu tidak bisa lepas dari zikir. Baik dalam keadaan tidur atau tidak tidur. Waktu tidur, napas pernah berhenti? Disitulah Pak nanti terus berzikir. Itulah mencapai maksum. Yang ketiga, yang terakhir tadi apa? Isyarah. Isyarah mimpi. Mimpi apa tadi? Enggak mimpi apa, dari mimpi aja. Oh dari mimpi. Gini Pak, tentang mimpi itu ada takbir ru'yah. Ya. Mimpi itu proses perjalanan ruhaniyah. Dan mimpi itu ada macam 2.
Ada mimpi yang susah, ada mimpi yang senang. Jenengan mimpi dikejar-kejar orang gila membawa kelewang, lari ndak? Lari nggih? Mimpi dikejar-kejar anjing sama lari ndak? Padahal mimpi. Tapi setelah bangun, walah mimpi lagi ya. Jangan main. Jangan main-main. Mimpi itu adalah gambaran proses perjalanan kita masing-masing. Dan itu punya maksud dan terjemahan masing-masing. Tergantung mimpi yang bagaimana. Ada dua mimpi orang, ahli hijab dan ahli syuhud. Niki. Ada dua mimpi seseorang, ahli hijab dan ahli syuhud. Sama dengan kita gak tidur dalam keadaan sadar. Perilaku kita ada perilaku ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab mesti gini Pak, husnul a'mali nata'iju husnil ahwal. Su'ul a'mali nata'iju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Itu perilakunya kita ahli hijab. Segala perbuatan apapun secara fisik, baik yang disebut ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah, mohon maaf, nggak bisa dikatakan baik. Bukan di mata manusia. Sebab gini, apik lan eleke perilaku jasmani ini itu tergantung keadaan rohani kita. Lah keadaan rohani kita ada dua. Pertama mingkol bin rohibin, yang kedua mingkol bin zahidin. Ini hikam. Mingkol bin rohibin iku tondo ati sampen iku condong madepin nang makhluk. Kalau mingkol bin zahidin condongi hati kepada hanya pada Allah. Di sini Pak. Jadi walaupun baik di mata manusia belum tentu di mata Allah baik. Walaupun jelek di mata manusia belum tentu di mata Allah jelek. Bisa jadi di mata Allah itu baik. Walaupun di mata Allah itu baik, di mata manusia juga baik. Ada lagi yang terakhir, ada baik jelek di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Mungkin kapan-kapan kita jelaskan terkait dua pandangan, 4 pandangan tadi. Ada kalanya jelek di mata manusia, di mata Allah baik. Ada baik di mata manusia, di mata Allah jelek. Ada jelek baik mata manusia ataupun di mata Allah. Ada baik di mata manusia, ada juga baik di mata Allah.